Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A2 Vlog. Jadi kali ini saya akan memberikan edukasi buat teman-teman yang ingin memulai budidaya ikan lele. Jadi sebelum kita mulai edukasinya, buat teman-teman yang baru nonton video ini atau buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar nanti ketika saya mengupload video terbaru teman-teman bisa dapat notifikasi pertama. Nah, video saya nantinya akan berisi seputar budidaya perikanan air tawar. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin memulai usaha, silahkan ikuti terus channel saya. Oke, buat teman-teman langsung aja ya kita mulai pembahasan pada hari ini. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai usaha budidaya ikan untuk pemula, jadi itu teman-teman harus mempersiapkan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, teman-teman harus melihat pasaran. Teman-teman harus memastikan pasaran dulu di daerah teman-teman. Apakah di daerah teman-teman itu pasarannya untuk budidaya ikan yang akan teman-teman budidayakan itu ada atau tidak? Seperti apa pasarannya di daerah teman-teman masing-masing. Jadi contohnya seperti saya, sebelum saya membuka budidaya ikan lele, tentunya saya mencari pasarannya dulu teman-teman. Contohnya ke pasar-pasar, kita cari warung, bisa juga ke teman-teman kita di daerah tempat teman-teman berada, mana tahu ada yang budidaya ikan, bisa juga tanya-tanya di sana untuk pemasarannya itu seperti apa. Yang pertama itu yang penting juga harus teman-teman lakukan sebelum memulai budidaya ikan lele. Jadi selanjutnya kita masuk ke persiapan teman-teman ya. Tahap kedua itu persiapan kolam. Jadi persiapan kolam ini itu tidak sama teman-teman. Jadi ada yang menggunakan kolam terpal, ada yang menggunakan sistem bioflok, ada juga yang menggunakan kolam beton, ada juga yang menggunakan keramba. Jadi di video kali ini saya akan memberikan edukasi buat teman-teman yang ingin melakukan budidaya ikan lele menggunakan keramba. Oke, jadi yang kedua teman-teman harus persiapkan kolam. Jadi persiapan kolam itu yang pertama teman-teman harus pastikan airnya dulu. Yang pertama yang harus lakukan yaitu pengecekan pH airnya. Jadi setelah pengecekan pH normal, teman-teman bisa lakukan pengecekan suhu. Setelah pengecekan suhu normal, teman-teman juga harus melakukan pengecekan kekeruan air. Jadi setelah 3 syarat ini tadi terpenuhi, teman-teman bisa lanjut untuk persiapan kolamnya. Jadi di sini saya akan memberikan persiapan kolam budidaya ikan lele menggunakan keramba sesuai dengan pengalaman yang saya punya. Jadi untuk pengalaman saya, teman-teman membuat kolam keramba, alangkah baiknya menggunakan apung-apung teman-teman. Jadi untuk apung-apungnya itu teman-teman bisa menggunakan jerigen atau cara lain. Yang penting dia terapung, tidak menggunakan kayu. Jadi apabila nanti hujan, di musim hujan, keramba teman-teman tidak tenggelam. Terus selanjutnya usahakan keramba teman-teman itu atasnya ditutup dengan jaring, karena untuk menghindari hama teman-teman. Jadi diantaranya itu ada beberapa hama. Kalau di daerah saya itu biasanya kalau nggak ular itu mencawak teman-teman. Jadi harus kita antisipasi sebelum terjadi, karena kalau udah nanti masuk biawaknya, mencawaknya ya teman-teman ya, lebih banyak mencawak teman-teman ya. Jadi nanti kita akan mengalami kerugian. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung penjelasan keramba, teman-teman bisa ikuti untuk melihat kerambanya. Tidak ada selop.
Oke, jadi ini teman-teman ya, salah satu contoh untuk persiapan kerambanya. Jadi yang saya maksud tadi itu jaring teman-teman, jaring di atasnya. Kalau di sini nama jaringnya itu jaring belat teman-teman. Karena apabila nanti tidak kita kasih jaring, kita akan lebih rentan gagal terhadap hama-hama yang ada di daerah kita. Jadi selanjutnya menggunakan apung-apung teman-teman. Menggunakan apung-apung itu yang saya maksud seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Ini jerigen. Jadi apabila nanti di musim penghujan, kerambah teman-teman itu tidak tenggelam. Jadi bisa meminimalisir kegagalan saat teman-teman melakukan budidaya ikan. Oke teman-teman ya. Jadi untuk tahap yang kedua mungkin saya jelaskan secara singkat saja. Yang pertama tentang air, dan yang kedua untuk persiapan kerambahnya. Oke, jadi kita lanjut ke tahap ketiga. Jadi tahap yang ketiga kita masuk ke penebaran bibit dan pemberian pakan. Jadi di sini saya jelaskan secara garis besarnya aja teman-teman ya. Jadi untuk penebaran bibit itu ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Di antaranya itu pemilihan bibit teman-teman. Yang umum dilakukan itu penebaran bibit. Yang pertama itu teman-teman harus pilih bibit yang bergerak aktif teman-teman. Contohnya itu bibitnya itu yang lincah untuk pemilihan bibitnya. Jadi teman-teman bisa juga lebih gampangnya teman-teman juga bisa pesan sama penjual bibitnya, teman-teman pilih bibit yang saringan pertama teman-teman. Lebih formalnya seperti itu, lebih kebanyakan orang lebih umumnya seperti itu untuk pemilihan bibitnya. Jadi yang kedua saat penebaran teman-teman. Jadi saat penebaran bibit itu kan jelas bibit yang datang itu menggunakan kantong plastik teman-teman ya. Jadi kemarin kita baru saja melakukan penebaran bibit, tapi tidak sempat untuk membuat video teman-teman. Jadi saya berikan contoh secara umumnya aja. Jadi setelah bibit sampai, teman-teman jangan langsung masukkan bibit itu ke kerambah teman-teman. Jadi teman-teman harus taruh dulu plastiknya di atas kerambah teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Contohnya plastiknya ini kan pertama datang itu kan bersih bibit teman-teman, bersih bibit. Jadi teman-teman jangan langsung masukkan bibitnya ke kolam teman-teman semua. Jadi teman-teman harus taruh dulu ini contohnya terpal teman-teman ya, terpal kolam kerambah kita contohnya seperti ini. Jadi teman-teman taruh dulu sama plastiknya, gunanya apa? Agar ikannya menyesuaikan suhu yang di dalam plastik ini tadi dengan suhu yang ada di kolam kita teman-teman, suhu air yang ada di kolam kita. Jadi setelah kita lakukan seperti ini selama 10-15 menit, baru teman-teman bisa lakukan penebaran bibit teman-teman. Jadi untuk penebarannya pun teman-teman jangan dimasukkan gitu teman-teman, maksudnya jangan tuang gini langsung. Jadi teman-teman taruh aja di dalam air. Setelah itu biarkan air yang ada di kolam teman-teman itu masuk ke plastiknya. Setelah itu ikan itu biarkan ikan itu keluar sendiri teman-teman, agar tidak mengalami stres atau kaget terhadap air yang ada di kolam kita teman-teman. Jadi selanjutnya setelah penebaran bibit kita masuk ke pemberian pakan teman-teman. Jadi untuk pemberian pakan itu sebenarnya ada materinya teman-teman ya, ada cara penghitungannya. Cuman nanti untuk cara penghitungan lebih detailnya saya buatkan di video selanjutnya teman-teman. Nanti di situ kita bisa lakukan saat sampling teman-teman. Jadi situ nanti kita bisa mengukur berat ikannya dan pemberian pakannya berapa sesuai dengan bobot ikannya teman-teman. Jadi kalau secara formalnya saja teman-teman memberikan pakan itu yang gampangnya teman-teman tinggal berikan aja sedikit demi sedikit. Apabila nanti pakan ikannya sudah lembut, jadi apabila nanti ikannya sudah tidak berebut atau tidak proaktif seperti baru teman kasih pakan, nanti teman-teman berhenti aja di situ. Itu untuk lebih formal, lebih gampangnya teman-teman untuk belajarnya. Tapi kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh tentang pemberian pakan ikan, teman-teman bisa lihat di channel saya di video saat sampling teman-teman. Jadi saat sampling itu kita bisa mengukur berapa bobot ikannya
dan berapa pemberian pakannya. Oke, jadi kita lanjut ke tahap keempat teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang keempat kita harus melakukan perawatan teman-teman. Jadi untuk perawatan yang pertama yang harus kita lakukan adalah sampling teman-teman. Jadi untuk sampling ini kita lakukan setiap 1 minggu sekali. Jadi secara umumnya sampling itu kita mengambil sampel teman-teman. Mengambil sampel perkembangan ikan yang kita budidayakan. Jadi contohnya kita mengambil data panjang ikannya, terus berat ikannya, dan lebar kepala ikannya teman-teman. Jadi itu penjelasan sampling secara garis besarnya teman-teman ya. Selanjutnya perawatan yang kedua yaitu kita harus melakukan penyortiran teman-teman. Jadi untuk penyortiran ini secara garis besarnya kita memisahkan mana bibit yang besar dan mana yang kecil teman-teman. Jelaskan ada pertumbuhannya yang cepat dan yang lambat. Jadi kita pisah karena ikan lele ini sifatnya kanibal teman-teman. Jadi ikan lele ini mau makan lele yang kecil, lele yang besar akan memakan lele yang kecil. Oke. Jadi yang ketiga kita juga harus melakukan grading teman-teman. Jadi untuk grading ini hampir sama dengan penyortiran, cuma sifatnya beda teman-teman. Kalau penyortiran tadi kita memisahkan antara yang besar dan yang kecil, sedangkan grading kita memisahkan mana ikan lele yang kurang normal teman-teman. Yang kurang normal ada yang kepalanya besar, atau kadang ada juga yang luka terkena serangan dari temannya yang lebih besar, dan ada juga yang mungkin kena penyakit teman-teman, yang kena penyakit jamur dan lain-lain. Jadi itu kita bisa juga. Itulah ibaratnya penjelasan grading secara garis besarnya teman-teman. Oke, untuk perawatan mungkin secara singkat saya jelaskan seperti ini teman-teman ya. Mungkin untuk penjelasan buat teman-teman yang ingin budidaya lele untuk pemula, mungkin saya jelaskan sekian dulu teman-teman. Jadi setiap yang saya jelaskan tadi itu hanya secara garis besarnya teman-teman ya. Dan untuk prakteknya, jika teman-teman ingin lebih memahami apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa sering-sering buka channel saya. Nanti apa yang saya jelaskan ini akan saya buatkan videonya lagi teman-teman ya, untuk prakteknya, agar teman-teman lebih mudah dan lebih gampang untuk memahami apa yang saya jelaskan tadi teman-teman ya. Oke, jadi semoga apa yang saya berikan, edukasi yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat kepada teman-teman yang ingin memulai atau teman-teman yang masih pemula untuk melakukan budidaya ikan lele. Oke, terima kasih. Nama saya Muhammad Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.